teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sama anak-anak semuanya. Seperti biasa ya, untuk pertemuan kali ini di awal kita akan melakukan tes terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian di awal pembelajaran. Ya, silakan anak-anak udah selesai. Oh, silakan. Oke. Masih ingat nggak kalian apa aja organ-organ yang berperan pada pencernaan? Masih? Ya. Apa aja? Satu. Yang kedua? Eksofagus atau kerongkongan. Yang ketiga? Lambung. Keempat? Lima? Yang terakhir? Anus. Jadi semuanya nih anus. Nah, di sini ibu ada gambar. Nah, ini papa. Kenapa kita harus mencuci tangan? Apalagi waktu corona nih. Untuk menghindari apa nih? Untuk menghindari bakteri. Terus kalau udah ada bakteri di sini, emang kenapa? Apa hubungannya dengan pencernaan? Masuk bisa menyebabkan penyakit ya, karena bagian tubuh kita tangan itu ya bagian utama yang langsung ke hubungannya ke mulut. Jadi apa yang kita harus lakukan ya, bersihkan tangannya biar salah satu faktor yang menyebabkan kita keracunan akibat
kita lihat bahwa silakan mulai. Kedua, mengapa asam lambung yang ada di perut tidak mampu mengatasi makanan yang tidak higienis? Kemampuan lambung untuk membunuh penyakit yang masuk ditentukan berdasarkan tingkat kesamaan yang dimiliki oleh cairan lambung. Apabila tingkat kesamaan lambung terganggu, misalnya karena efek samping obat, kalau makan atau minum yang tidak sehat, fluktuasi hormon dan lain-lain. Bila kondisi lambung kurang kesamannya, tentu bakteri akan lebih mudah bertahan hidup dan menginfeksi tubuh. Bukan itu saja, jumlah parogen yang banyak yang melebihi kapasitas lambung dalam membunuh penyakit. Oleh sebab itulah, apabila kondisi tubuh dalam keadaan yang tidak sehat, ditambah makan makanan yang sembarangan, maka tubuh akan mudah terserang penyakit akibat kualitas asam lambung menurun. Saat kita makan, sangat penting untuk mengunyah makanan dengan benar. Ya, kenapa kita harus mengunyah makanan dengan benar? Berapa kunyahan? 32 kali. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan 3? Sebelum ibu akan lempar ke kelompok di depan. Akan bisa mengubah makanan menjadi partikel kecil sehingga bisa dicerna dengan mudah oleh tubuh. Akhirnya, nutrisi yang masuk ke tubuh pun lebih maksimal. Dengan mengunyah secara baik, maka bisa meringankan tugas sistem pencernaanmu. Dengan kunyahan yang baik sehingga bisa mencerna organ reproduksi itu juga dengan baik nutrisinya. Bagus sekali. Yang lainnya mungkin juga siapa yang ingin menyampaikan hasil temuannya? Ya. Oh, atau itu boleh. Pertanyaan yang mau disampaikan dari kalian? Bagus sekali pertanyaannya itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, ya silakan berikan kesempatan dengan kelompoknya. Gambar pencegahan yang sudah kalian cari itu ada banyak ya tadi yang disampaikan. Ada seperti diare. Ya, diare apa penyebabnya? Apa penyebab diare? Karena adanya apa? Bakteri. Kemudian kalau hepatitis itu apa? Penyakit hati. Penyakit ya kan? Hati sama jantung itu ya. Penyakit hati. Kenapa orang kena penyakit hepatitis? Karena ada virus. Virus atau bakteri? Virus. Ya. Kalau obesitas itu pengaruhnya karena apa? Virus, bakteri, atau pola makan? Pola makannya di mana? Berlebihan, jadi umumnya membesar, membengkak. Jangan kalian terlalu banyak makan ya, nanti obesitas, kelebihan berat badan, susah kamu turunin, nanti nggak punya pasangan. Jelek. Ya, apa yuk? Ya, upaya pencegahannya secara umum kira-kira apa ya, biar kita tidak kena gangguan pencernaan? Satu, kita makan makanan yang bersih, yang higienis. Dua, kita harus rajin berolahraga. Juga apa lagi upaya pencegahannya yang kalian cari? Kurangi makanan yang berlemak. Makanan berlemak itu gimana sih? Yang banyak minyak. Yang banyak minyak. Apa itu sama? Gorengan. Terus apa lagi? Kentucky. Termasuk nggak? Tahu Kentucky? Ya. Bagus sekali ya pembelajaran kita hari ini. Gue harapkan kalian bisa paham dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, dari pembelajaran ini kira-kira ada lagi nggak yang ingin kalian tanyakan? Menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini. Iya, bagus Rama. Kesimpulannya yakni macam-macam jenis gangguan atau penyakit dan upaya untuk mencegahnya adalah malnutrisi. Upaya untuk mencegahnya yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Diare. Upaya untuk mencegahnya yaitu dengan selalu menjaga kebersihan dan makanan. MAF. Upaya untuk mencegahnya yaitu dengan cara makan teratur, makan secukupnya, dan cuci tangan sebelum makan. Hepatitis. Upaya untuk mencegahnya yaitu menghindari kontak dengan orang sakit dan kurangi mobilitas. Obesitas. Upaya untuk mencegahnya
yaitu dengan berolahraga dan mengatur pola makan. 2. Diare. 3. Apa tadi? Hepatitis. 4. Obesitas. Yang terakhir manoya. Tuh, dan upayanya masing-masing. Ya, anak-anak semuanya karena pembelajaran kita sudah sampai kesimpulan, jadi sudah berakhir dan seperti biasa ya, Ibu akan cek kembali pemahaman kalian dan dengan cara menguji kalian dengan tes. Ya, kalau sudah, tolong buat kumpulkan. Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Bagus sekali ya. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Anak-anak, karena kita di awal mulai dengan doa, jadi di akhir juga lakukan doa. Siapa yang mau membantu? Teman-teman, sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terus kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dan Ibu akhiri pertemuan ini dengan selamat sore. Sore.